Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun berada, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Semoga selalu dilimpahkan rezekinya dan apa yang menjadi harapan tercapai, amin. Jadi di pembahasan video kali ini saya ingin menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama dari Om Ardi, yaitu dengan pertanyaannya, jantan habis buang telur, saya single di kandang kotak udah seminggu. Gacornya sama pas waktu diuntul dulu kadang ngedobel. Selanjutnya apakah harus dicari untulan apa gimana Om? Kasih masukan. Baik. Terima kasih Om Ardi untuk pertanyaannya. Kondisi di sini waktu jenengan betinanya bertelur, lanjut saya jenengan sendirikan ini, kalaupun dia rajin bunyi itu seharusnya dengan prosesnya cabut pasang Om. Tetapi kalaupun lobet itu dengan kondisi cabut pasang tidak ada kemajuan, itu pola perawatan jenengan benar. Betinanya jauhkan, ketika jantannya sudah bunyi di kandang kotak, lanjut oper di kandang kapsul dulu Om. Kondisi di sini kadang-kadang beda Om, jantan di kandang kapsul dan di kandang kotak. Kalau untuk awal-awal lobet itu untuk jalan lapangan, lebih baik di kandang kapsul dulu. Bermain tekniknya seperti lobet untulan ketika kita proses lobet baby. Jadi kondisi di sini jantan yang sudah rajin bunyi, jenengan carikan untulan betina PAUD. Yang penting di sini mempertahankan dia di titik rajin bunyinya, mempertahankan di birahinya dulu. Jangan dikasih nyaman dulu, jangan dikasih dia terlalu ibaratnya tersampaikan biologisnya dulu Om. Nanti kondisi di sini yang bisa membawa lobet itu ke ngedobelnya. Tetapi ngedobelnya ini tetap dilihat dilihat lagi dari nada Om. Nada ini juga berpengaruh. Kalau bagi saya pribadi, nada itu rata-rata lobet jantan itu sudah bawaan dari materi awalnya Om. Kalaupun ada pun dengan gacoran, rajin bunyi itu belum tentu ke nada kering. Tetapi rata-rata lobet jantan yang awalnya mungkin fighter ataupun gestang itu malah cenderung ke nada kering gitu ya. Tetapi yang jenengan tanyakan ini sebenarnya kan teknik selanjutnya setelah betinanya buang telur. Kalau saya carikan betina PAUD di kandang kapsul, coba saya jodohkan. Proses penjodohan pasti jenengan sudah paham, yaitu dengan sistemnya tempel ataupun dengan tempel pisah. Ketika sudah lama karena sudah terbiasa, nanti jenengan jadikan satu. Poin yang pertama, tetap si player jantan ini birahinya naik ataupun dia tertarik dengan untulannya Om. Ketika dia tertarik dengan untulannya ini, dia biasanya birahi kawinnya muncul, tidak tersampaikan, lama-lama keluarnya emosi. Meskipun dari dasar birahinya ketek-ketek ataupun dengan nyepah-nyepah, ini ketika sudah 3 hari di situ, ketika jenengan pisah, rata-rata awal-awalnya pasti ada nada panggil. Ketika ada nada panggil, dia tidak ada sautan dari untulannya ini, biasanya lanjut ke bunyi. Kalaupun tidak ke bunyi, nanti biasanya didongkrak dengan pola perawatan penjemuran. Mungkin awal yang ngiriwik ataupun dia lipat dengan kondisi kepalanya dilipat karena kondisi birahi ini lama-lama kebunyi Om. Banyak rata-rata dari teman-teman bingung dalam kondisi ngiriwiknya burung ataupun kondisi yang awalnya dia nada panggil. Rata-rata banyak yang bingung di situ. Padahal itu adalah proses dari pola perawatan kita memberikan untulan ataupun sistem tempel. Kita di sini memainkan antara birahi sama emosi. Emosi di sini hanya istilah Om, tetapi kondisi emosi di sini juga ada birahi gitu ya. Semoga bisa dipahami. Dengan kondisi pola perawatan seperti itu, rata-rata lobet itu akan lebih rajin bunyi dan akan terbiasa dengan pola perawatan kita Om. Yang penting stepnya jenengan semoga bisa paham dengan seperti itu. Untuk kondisi kandang kapsul ini saya memberikan gambaran. Ketika lobetnya jenengan mau digantang, ini lebih baik jangan masuk di kandang kotak dulu Om. Beda lagi kalau jenengan teknik sudah punya
lobetnya sudah nada kering, sudah ngedobel, ini coba jenengan masukkan di kandang kotak. Untuk teknik penguncian baru jalan lapangan itu beda, cuman lebih enak lagi coba bermain untulan dulu di kandang kapsul dengan ditempel dengan burung lainnya, baru buat jalan lapangan. Tetapi di rumah tetap dicoba dulu Om. Ketika dipisah di depan ataupun di teras, ini biasanya ngeriwik dulu ataupun nada panggil dulu. Lama-lama dia semakin rajin bunyi ataupun mudah bunyi ketika dipisah, baru dipersiapkan untuk lomba. Kalau saya untuk persiapan ke lomba tetap tidak saya petal-petal dulu selama 3 hari, tetap saya tempel-tempel meskipun ada untulannya, baru saya coba ke gantangan. Gitu ya Om Ardi. Terima kasih untuk pertanyaannya Om Ardi. Ini pertanyaan dari Om Feby Pole. Om, saya punya lobet betina, dulunya ada untulannya, tapi belum jalan lapangan udah ngedobel. Sekarang saya rendeng sama burung lainnya, burung hanya karena jedanya ada melet sama mangap. Pertanyaannya gimana cara ngilangin meletnya, apa boleh dikawin jantan, terus gimana biar jalan lapangan? Rata-rata lobet betina itu memang ada dikawin sama jantan itu masih rajin bunyi Om. Tetapi kalau kondisi di sini misalkan jenengan pengen mulihin dari kondisi birahinya, karena pola perawatan di sini kita memainkan birahi lobet itu kita tidak tahu endingnya Om. Endingnya itu karakter bawaan lobet yang kita proses ini kuat gak di birahinya. Ketika kita proses di birahinya itu ada yang kistang, ada yang melet, ada yang mangap. Di sini tetap endingnya yang terjadi seperti itu memang dari bawaan burungnya. Untuk mengatasinya coba single lagi Om. Single dulu, insya Allah pasti hilang. Tetapi kondisi melet dan mangap ini tetap jenengan evaluasi lagi. Mungkin yang dulunya untulannya jenengan asingkan, dia terjadi stressing, yang harusnya birahinya kebunyit tetapi ke seperti kondisi seperti itu, lebih baik single dulu gitu Om. Jangan buru-buru main kawinkan dulu, karena kondisi di sini masih malah terjadi lebih trouble lagi. Intinya kalau lobet betina selalu single Om. Beda lagi kalau jenengan punya lobet betina yang gacor, bocor, dor, terjadi trouble, itu bisa kalau memang udah berupaya semaksimal mungkin tidak ada titik temu, memang bisa dengan dikawinkan sampai buang telur, jantannya jauhkan, betinanya biar di kandang kotak rajin bunyi, baru dioper kapsul, tetap di single lagi, itu juga bisa. Gitu ya Om Feby, intinya tetap di single. Matur nuwun Om Feby untuk pertanyaannya. Dari Om Aska, yaitu pertanyaannya dengan untuk betina sudah jalan lapangan tapi gampang macet bunyi, cara menyetabilkan biar jalan di gantangan terus, di bawah gacor, di atas vektor, kadang sardot. Baik Om, kalau untuk betina, kalaupun gampang macet itu biasanya lobet yang sudah nyaman dengan untulannya, rata-rata seperti itu Om. Kalaupun untuk nyetabilkan rata-rata agak susah Om. Kalau untuk stabil, faktor istirahat juga berpengaruh, jenengan juga evaluasi. Cuman kendala dari lobet betina yang sudah ada untulan itu biasanya tetap untulannya berpengaruh banget Om. Misalkan sudah terlalu nyaman pun pasti trouble Om gitu. Tetapi kalau kadang faktor, kadang sardot, ini kan kondisi di sini tetap jenengan yang evaluasi Om. Mungkin di rumah itu jenengan dengan pemberian EF-nya juga berpengaruh, ataupun dengan sistem koloni ini juga berpengaruh. Kalaupun sardot, lebih baik dikasih untulan yang tidak nyaman ketika digantangkan, itu bisa gitu ya Om. Kalau ngilangin faktor sih yang pernah saya share itu Om, misalkan lobet yang jenengan sudah faktor, jenengan untuk merubah nadanya ke gacoran ataupun bocor jeda rapat, tetap sistem tempel ataupun sistem rendeng gitu Om Mas. Kayak kalau untuk jantan di rumah sudah bunyi, di gantangan ada yang faktor, ada yang sardot griwik, ketemu jantan mau bunyi, tapi kalau ketemu betina jadi kepo naik turun, wajar Om. Kalau untuk proses lobet bahan wajar seperti itu. Jadi kalau untuk memang pusingnya lobet itu ketika masih kita proses
gebernya dia Om. Memang terjadi seperti itu, kadang kepo naik turun, birahinya masih belum stabil. Ini biasanya kalau saya pribadi proses lobet jantan itu tetap yang seperti biasanya Om. Sistem tempel, di rumah saya petal, saya kasih jarak, masih mau bunyi biasanya saya persiapkan untuk lomba. Di rumah nggak tak pisah-pisah, tetap ditempel, nanti coba bawa gantangan sendiri. Kalau teknik pengunciannya biasanya saya seperti main baby, saya main untulan dulu, main aman, mempertahankan di titik rajin bunyinya, mempertahankan di birahinya seperti itu, sama seperti di pembahasan awal gitu. Baik, terima kasih sekali buat teman-teman semua untuk pertanyaannya dan komentar-komentar yang positif. Sehat selalu buat jenengan beserta keluarga, semoga selalu diberikan kemudahan. Dan di sini saya pribadi saya minta maaf, mungkin ada salah-salah kata ataupun kurang dipahamin, nanti bisa tinggal di kolom komentar. Intinya saya benar-benar pengen memberikan informasi-informasi yang mungkin kedepannya buat generasi-generasi untuk lobet mania juga, dan buat teman-teman bisa, misalkan yang sudah berhasil bisa memberikan informasi ke teman-teman lainnya gitu ya Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.